banyaknya Nabi dan Rasul ini, yang paling banyak ngabisin jatah Nabi dan Rasul untuk muka bumi, itu Bani Israel, abna Ya'qub alaihi salam. Yang dibilang Yahudi. Banyaknya Nabi dan Rasul pada mereka, banyaknya kitab turun pada mereka. Ya? Tapi banyaknya ilmu pada mereka ini tidak mendorong mereka kepada amal. Itu. Minimal amalan pertama, beriman kek, udah tahu punya ilmunya? Enggak. Padahal di antara mereka banyak manusia-manusia jenius, para penghafal kitab-kitab samawi yang terdahulu. Banyak, luar biasa. Misalnya, mereka di Syam kan? Mereka tinggalnya di daerah Syam kan? Syam ini sekarang Palestina, Yordan, Lebanon, Filistin, Syam tuh. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, udah banyak Yahudi di Madinah? Ya? Di antara mereka ada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya, pendeta mereka, pendeta Yahudi yang masuk Islam menjadi sahabat. Kenapa kok bisa banyak Yahudi di Madinah? Dikarenakan mereka ini tahu dari kitab-kitab terdahulu bahwa akan muncul Nabi terakhir, penutup zaman, akan muncul, akan datang. Dan munculnya nanti di Yathrib. Yathrib ya ini Madinah dulu. Mereka eksodus lah banyak, rame-rame pindah ke sono, berharap Nabi yang akan datang nanti dari garis keturunan mereka. Seperti sebelumnya. Benar ternyata muncul di Madinah, tapi bukan dari garisnya tapi dari garisnya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada menerima, mesti beriman kepada Nabi yang bangsanya beda, mereka memilih untuk kafir. Padahal udah punya ilmunya. Tapi sama aja, kalaupun datang dari bangsa mereka, mereka kafir juga, dikerjain, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dibunuhin. Kalaupun dari garis mereka, kelakuan mereka demikian. Bukankah dulu mereka yang menunggu-nunggu Musa alaihi salam datang untuk menyelamatkan mereka dari Mesir? Dari penindasan kaum Kibti, Fir'aun. Tapi ketika datang Musa alaihi salam pada mereka, pembangkangan dan pembangkangan yang terjadi dari mereka, bukan? Inilah Yahudi, makanya mereka dibilang kaum yang al-maghdub, yang dimurkai. Kenapa ya? Dia tahu banyak, cuman dia nggak mau beramal. Minimal amal pertama, beriman kayak udah punya ilmunya, enggak, yang ada malah ngelawan, membangkang. Maka Allah sifati mereka dengan seburuk-buruknya sifat. Matsalul ladzina humilu taurata wa lam yahmiluha thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Permisalan manusia yang diturunkan atas mereka Taurat, tapi mereka tak menerapkannya, maknanya demikian. Permisalan mereka ini seperti apa? Himar, keledai yang membawa banyaknya lembaran-lembaran ilmu, banyaknya buku. Yang ini keledai, kalaupun di punggungnya bawa ilmu banyak, bikin dia tambah pinter gak? Tetap aja keledai, udah biar kata bawa buku banyak juga di punggungnya. Tetap aja keledai. Mereka kaya keledai. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disifati mereka kaum yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Punya ilmu, tapi gak mau diamalin. Amal pertama minimal beriman kayak gitu loh. Sisanya amal-amal yang lain, ntar berbuat dosa tobat, ntar berbuat dosa tobat. Minimal gitu. Yang penting iman dulu. Enggak. Ini Yahudi kebangetannya. Ya. Kaumun buhd. Kaum yang benar-benar pendusta, orang-orang yang mengingkari. Orang-orang yang benar-benar ngeyel. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu melihat Rasul, muka Rasul, langsung dia berkata, "Ammal wajhu falaysa biwajhi kadzib." Ini muka begini nih, wallah bukan muka seorang pendusta. Ya, langsung tahu dia, bisa nebak lihat muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gak lama ada kesempatan dia hampiri Rasul dan dia tanyakan beberapa hal sebelum masuk Islam. Inni sa'iluka asya' la ya'lamu jawabaha illa nabi. Aku mau bertanya kepadamu beberapa hal yang tidaklah tahu jawabannya kecuali seorang nabi.
Yang tahu jawaban ini cuma Nabi. Ma awal ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Makanan ahli surga pertama ini apa ya? Nggak? Makanan ahli surga, hidangan bagi ahli surga yang pertama kali mereka makan apa? Si Allah nanyanya berat gak? Huh? Terus nanya lagi diantaranya, kapan anak yanza' ila ummi au yanza' ila abi? Yani kapan anak nih yang dilahirkan jadi lelaki, kapan jadi perempuan? Tuh pertanyaan-pertanyaannya. Di antaranya yang kami ingat itu, kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhbarani Jibril anifan. Barusan Jibril memberikanku jawabannya. Ya Allah, Jibril mampir bilang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'tihi bukrata wa asyiyyan. Barusan Jibril memberikan kebawatku jawabannya. Makanan pertama penduduk surga ini apa? Kabid al-hut. Ati ikan paus. Ati ikan paus. Terus kapan anak jadi laki, jadi perempuan lahir? Ya. Idza sabaqa ma'ur rajul. Di sanad lain, idza ghalaba ma'ur rajul ma'al mar'ah adzkara biiznillah. Apabila airnya lelaki mendahului atau mendominasi airnya wanita, maka jadilah yang dilahirkan dengan izin Allah bayi lelaki. Tetap dengan izin Allah ujung-ujungnya, ya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ah ghalaba ma'ul mar'ah ma'ar rajul, apabila airnya wanita mendahului atau mendominasi airnya lelaki, anatha biiznillah, maka jadilah bayi yang lahir wanita dengan izin Allah. Lihat. Ini mukjizat nabawiyah, termasuk ijaz ilmi, mukjizat saintis yang ada dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu? Baru sekarang ilmu pengetahuan nih, kapan anak jadi laki jadi perempuan belum lama tahunya. Kalau kromosom lelaki dominan, katanya tuh lihat bahasa mereka kromosom. Padahal Rasul udah bilang nih 14 abad duluan. Tuh. 14 abad yang lalu duluan Rasul udah nyampein. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak ada jawaban lain. Kok bisa Rasul tahu? Enggak ada jawaban lain kecuali dikasih tahuin sama yang Maha tahu. Datang padanya kabar-kabar dari yang Maha tahu. Ya? Kemudian Abdullah bin Salam berkata, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhad. Yahudi ini kaum pembangkang, ngeyel, pendusta luar biasa. Jangan dulu kau katakan pada mereka bahwa aku masuk Islam. Setelah mendengar jawaban Rasul demikian, dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Tapi jangan dulu kau bilang sama mereka bahwa aku masuk Islam. Tanya dulu pada mereka, siapa, bagaimana aku di antara mereka. Akhirnya datanglah kaum Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam enggak ada di situ. Rasul bertanya kepada mereka, "Kaifa Abdullah bin Salam fiikum?" Bagaimana Abdullah bin Salam pada kalian? Siapa? Bagaimana posisinya pada kalian? Mereka memuji-mujinya. Huwa khairuna ibnu khairina. Dia adalah the best of us. Son of the best of us. Dia anak orang terbaik di antara kita, anak dari orang terbaik di antara kita. A'lamuna ibnu a'lamina, orang paling berilmu di antara kita, anak dari orang paling berilmu di antara kita. Dipuji-puji. Oh begitu. Tayyib. Apakah kalian tahu bahwa dia telah masuk Islam? Mereka berkata, a'adzallahu min dzalik. Semoga Allah lindungi dia dari hal itu. Yakni dari kurang ajar kan coba. A'adzallahu min dzalik. Semoga Allah lindungi dia. Rasul terus bilang, iya lagi dia udah masuk Islam. A'adzallahu min dzalik. Terus berkali-kali mereka menentang kabar bahwa Abdullah bin Salam telah masuk Islam. Maksud Rasul, kalian masuk Islam dia. Ini Abdullah bin Salam udah masuk Islam. Mereka berkata, semoga Allah lindungi dia dari itu. Semoga Allah lindungi dia dari Islam. Akhirnya Abdullah bin Salam datang dan berkata,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung berubah, mereka berkata, huwa, ini orang paling buruk di antara kita, anak orang paling buruk di antara kita, orang paling jahil di antara kita, anak orang paling jahil di antara kita. Kata Abdullah bin Salam, ini yang aku takutkan ya Rasul. Mereka ini kaumun buhat. Mereka ini kaum yang tukang harap, benar-benar. Pendusta, ngeyel, buando, membangkang, udah segala sifat nyebelin ada pada mereka. Lihat. Ini Yahudi. Punya ilmu tapi sebaliknya kutub satunya Nasrani punya amal, punya semangat beramal, beribadah luar biasa. Cuman ilmu pada mereka hilang. Sirna. Disimpangkan, disembunyikan, dihilangkan. Dihilangkannya oleh kaum Yahudi juga. Oleh kaum Yahudi. Tahu kisah penyimpangan, bagaimana tersimpangkannya agama Nasrani? Hah? Jadi ada seorang Yahudi benci sama syariat baru yang merubah syariat Musa alaihissalam. Padahal dia juga nggak taat amat sama syariatnya Musa alaihissalam. Cuman taat sama tradisi turun-temurun aja yang ada pada mereka. Begitu deh. Benci nih sama syariat baru yang dibawakan Isa alaihissalam, menentang Isa alaihissalam dan para pengikutnya. Oke? Setelah Isa alaihissalam meninggal, bukan meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus melancarkan penentangannya terhadap dakwah Nasraniyah nih. Lama-lama terus lihat nih konspirasi mereka, makar mereka. Enggak lama, ini yang orang namanya Paulus nih, Paulus. Ini Paus pertama. Ini dia nih. Paulus. Aduh, doi. Gini, rejal. Akhirnya dia ngilang. Berapa lama? Ngilang dari kaum itu. Lama hilang. Setelah itu dia menampakkan diri dengan apa? Dengan keimanan, kesolehan, kezuhudan yang luar biasa. Memikat hati para orang-orang yang beriman kepada Isa alaihissalam dan syariatnya. Ma'ruflah namanya. Si Paulus yang dulu memusuhi kita, sekarang Masya Allah. Begitu. Terus dia menampakkan ibadah yang luar biasa, kezuhudan dan lain-lain, sehingga memikat hati mereka nih. Ketika mereka semua terpikat, terpesona padanya, mengagungkannya, mengeluhkannya, dia datang bilang, aku datang dengan syariat baru dari Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan syariat Isa alaihissalam. Nah, di sini mulai berubah. Mulai berubah ya, terus kan lurus, mulai bengkok di situ tuh. Dia bawakan ajaran-ajaran baru, pelan, dan kemudian akhirnya manusia sendiri yang melupakan dan meninggalkan ajaran Isa alaihissalam yang murni. Karena apa? Karena ada nabi baru pada mereka. Ini dia nih. Tuh ceritanya begitu. Nah, gaya makar ini, gaya konspirasi ini juga dicoba oleh kaum Yahudi kepada kaum Muslimin. Dulu begitu. Mereka pakai gaya yang sama, pattern yang sama, pola yang sama. Dengan cara apa? Dimasukkannya Abdullah bin Saba ke barisan kaum Muslimin. Mau nyimpangin ajaran kaum Muslimin. Berkeliling di negeri-negeri yang jauh dari pusat Islam. Menyebarkan ta'zim yang berlebihan kepada Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya. Terus demikian. Ditolak di mana-mana, di Mesirnya, di Iraknya, ditolak di mana-mana, dan akhirnya dia punya tempat sampai akhirnya dia bisa punya tempat diterima dan kemudian membentuk kekuatan. Tuh lihat. Membawa ajaran-ajaran baru yang benar-benar berbeda dengan ajaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Membuat kaum muslimin terhilangkan, terlupakan dari ajaran aslinya, sama kayak gaya lama. Ini disebutkan sama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Connection ini, hubungan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Cuman Allah selamatkan kaum muslimin tidaklah mengikuti dan tersesat bersama Abdullah bin Saba kecuali orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergelincir bersamanya.